Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Shalom. Saya percaya ketika umatnya menyembah Dia, maka percayalah saudara, kuasanya yang tidak terbatas itu dicurahkan atas saudara dan atas saya. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bersyukur punya Yesus yang ajaib. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat. Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu saat pagi hari ini kami rindu menyembah Engkau dimanapun umat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir, Engkau yang menjangkau umat-Mu, Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah yang sanggup limpahkan berkat-Mu atas seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Kami percaya, ku percayakan ada bagiku. Sebab itu kami mau berkata Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Haleluya. Apapun keadaan kita hari ini Bapak Ibu, mari kita memilih untuk tetap menyembah Dia. Haleluya. Yesus Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
Di saat yang indah ini, kita mau tanggalkan segala beban kita. Kita mau tanggalkan kekhawatiran kita. Kita mau tanggalkan segala ketakutan kita, saudara. Mari menyembah Dia dengan segenap hati kita. Mari sembah Dia, sebab Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa, saudara. Yesus Tuhan. Yang sedang dialami oleh umat-umat-Mu saat ini, Tuhan. Kami percaya perbuatan-Mu ajaib, Yesus Tuhan. Ku nyanyi haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari umat Tuhan, mari lebih lagi. Dia Yesus Sang Juru Selamat itu, Dia
berada saat ini. Datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Pastikan kita ketemu dengan Dia pagi ini, saudara. Haleluya. Yesus Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus yang hidup dalam hidup kami. Engkau Yesus Allah yang besar, Engkau Yesus Allah yang perkasa, Engkau Yesus Allah yang dahsyat, yang sanggup memulihkan segala sesuatunya. Dan bahkan Engkau Yesus adalah sumber kemenangan dalam hidup setiap kami umat-umat-Mu yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Bahkan Kau berjanji, Kau menjadikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Dengan penuh iman keyakinan katakan saudara, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, amin Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan selamanya, selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Mari deklarasikan saudara, Dia Yesus, Dia sumber kemenangan dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, apapun yang saudara alami saat ini, percayalah Dia yang akan menjadikan kita orang-orang yang menang. Bahkan kita lebih daripada pemenangan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Engkau juru
besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi mari katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Biarlah setiap kami senantiasa terus menyanyikan akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Amin Tuhan. Ketika kami melewati lembah yang kelam sekalipun, kami tetap merasakan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang Amin. tidak pernah meninggalkan setiap kami. Itulah yang menjadi kemenangan kami di dalam janji penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, jamahan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, pagi hari ini kami rindu suara-Mu menguatkan setiap kami. Perkataan-Mu membangkitkan roh kami. Biarlah firman-Mu disampaikan di tengah-tengah kami. Bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu, dimanapun mereka berada di pagi hari yang diberkati ini Tuhan. Mari berkata-kata buat kami, sementara kami mendengarkan firman-Mu. Kalau Engkau menemukan ada yang sakit pagi hari ini, biarlah tangan Tuhan terulur untuk menjamah dan menyembuhkan. Kalau menemukan di antara kami mengalami kelemahan, bangkitkan, berikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Engkau menemukan yang berputus asa, kami percaya di hadirat-Mu. Engkau memberikan pengharapan yang baru dalam kehidupan kami. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan demi persoalan kami Tuhan. Karena kami datang kepada Allah yang hebat, yang dahsyat, Allah yang hidup. Dan kami percaya hadirat-Mu itu nyata buat kami hari ini. Mari Tuhan, urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu, perkataan-Mu yang adalah kehidupan bagi kami semua. Dalam nama Yesus bersama kita berkata, amin, amin. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, saudara, keluarga Mahanaim dan juga saudara seiman dimanapun saudara berada pagi hari ini, saya menyapa saudara, selamat pagi, shalom bagi kita semua. Saya percaya pagi hari ini setiap kita dalam keadaan diberkati Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan berkat Tuhan. Pagi hari ini saudaraku, mari siapkan hatimu. Kita akan menyambut firman Tuhan. Saya ingin mengingatkan siapa kita, siapa saudara di dalam Tuhan pada hari-hari yang penuh dengan tantangan hari-hari ini saudaraku. Mari temukan apa kata firman Tuhan tentang kehidupan kita. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam perjanjian baru. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal 8 ayat 35, 36 sampai 37. Saya percaya betul ini adalah ayat yang sangat kita kenal kekasih Tuhan. Tapi saya ingin mengingatkan buat kita melalui ayat ini apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Roma pasal 8 ayat 35, 36 dan 37. Saya bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37 kekasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya ulangi, ayat 37 ini menegaskan kepada kita kekasih Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia
yang telah mengasihi kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini ada satu kebenaran yang perlu kita ketahui. Sebagai orang-orang percaya tentang hidup lebih daripada pemenang. Bahwa titik awal kita menuju kemenangan itu bukan kekalahan sebetulnya. Tetapi apa? Titik awal kita menuju kemenangan itu adalah kemenangan itu sendiri, saudara. Siapakah kemenangan itu sendiri? Dia adalah Kristus Yesus. Karena 1 Korintus pasal 15 ayat 17 mengatakan dengan tegas kepada kita, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Dia, oleh Yesus Kristus, saudaraku. Tetapi syukur kepada Allah dikatakan yang telah memberikan kepada kita, bukan akan, tetapi telah memberikan kepada kita. Artinya sudah diberikan kepada kita kemenangan itu, saudaraku. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Jadi pagi hari ini saya mau ingatkan kepada kita, saudaraku. Kita tidak lagi berpindah dari kekalahan kepada kemenangan. Kita tidak lagi berpindah dari keraguan kepada iman. Tetapi Alkitab mengajarkan kita hari ini bahwa kita ini berangkat dari kemenangan kepada kemenangan. Kita berangkat dari iman kepada iman, saudaraku yang terkasih. Mengapa demikian? Karena melihat diri kita sendiri sebagai orang yang kalah. Melihat diri kita sendiri sebagai orang yang ragu, penuh keraguan. Itu tidak bisa menolong kita apa-apa untuk membangun kehidupan yang berkemenangan itu, saudara. Jadi siapakah kemenangan kita itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Amin. Paulus dengan tegas berkata kepada kita, di dalam bagian ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi setiap kita. Ini adalah kalimat yang tidak biasa. Ini adalah sebuah kalimat deklarasi. Dikatakan dalam semuanya kita lebih dari pemenang itu. Dalam seluruhnya. Apa saja area kehidupan kita hari ini. Dalam pelayanan kita, saudara. Dalam pekerjaan kita. Dalam bisnis kita. Dalam berumah tangga kita. Anak-anak muda dalam studimu. Dalam hubungan pertemananmu. Di usia muda. Engkau lebih daripada pemenang dalam seluruhnya. Dalam bahasa aslinya dipakai kata hupernako. Pemenang artinya penakluk, saudaraku. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang mentalitas. Mentalitas seorang pemenang, saudara. Ini bicara tentang mentalitas kerajaan, saudaraku. Yang membedakan kita dengan orang-orang dunia ini. Misalnya, saudaraku. Mentalitas pemenang itu, mentalitas kerajaan. Misalnya di tengah-tengah orang yang tercerai-berai, masih ada orang yang tetap bersatu. Ini saya katakan mentalitas. Ini mentalitas kerajaan. Di tengah-tengah orang yang tidak menghargai komitmen, di tengah-tengah orang yang tidak setia, masih ada orang yang tetap setia. Saya katakan ini mentalitas kerajaan, saudaraku. Ini mentalitas pemenang. Di tengah-tengah orang, saudaraku, yang menghalalkan segala cara untuk bisa sukses dan berhasil, masih ada orang yang tetap memegang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ini saya sebutkan mentalitas kerajaan. Tapi sebaliknya,
Kalau ada orang sukses karena apa? Karena curang misalnya. Saya katakan ini biasa saja. Ini mentalitas duniawi. Kalau ada orang sukses karena ambil dari orang lain. Ada orang sukses karena korupsi, karena tipu daya. Itu biasa saja. Ini mentalitas duniawi. Jadi saudaraku, lebih dari pemenang di sini adalah apa? Mentalitas kerajaan, saudaraku. Mengapa demikian? Kalau kita melihat sedikit kisah tentang orang Kristen yang ada di Roma pada masa itu. Ketika surat ini dituliskan kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Saudaraku, orang Kristen Roma pada waktu itu mereka menghadapi situasi yang tidak gampang, tidak mudah. Mereka adalah kelompok kecil, bukan kelompok mayoritas. Mereka ada dalam suasana penganiayaan, mereka ditindas dengan luar biasa. Fisik mereka dianiaya, saudara. Kenyamanan mereka teraniaya. Kesejahteraan mereka teraniaya, saudaraku. Ketika ada orang yang bertanya kepada mereka waktu itu, siapakah yang menjadi kaisar bagimu? Kalau orang-orang Kristen ini menjawab, kaisar kami adalah Kurios, kaisar kami adalah Kristus, maka mereka harus membayar dengan mahal. Kepala mereka akan dipenggal, mereka akan digiring ke goa-goa singa, menjadi tontonan umum, saudaraku. Mereka dianiaya luar biasa. Tapi luar biasanya kekasih Tuhan, orang Kristen Roma pada masa itu, ketika mereka digiring ke goa-goa singa, wajah mereka tidak cemberut. Mereka tidak menyesali diri mereka, mengapa aku percaya kepada Yesus. Tidak, saudaraku. Tapi mereka wajahnya berseri-seri, saudara. Sejarah mencatat itu. Mereka hadapi semua itu dengan sukacita. Kenapa? Karena mereka dianggap layak menderita demi Kristus, saudaraku. Luar biasa kekasih Tuhan. Ketika orang-orang melihat perilaku mereka, sikap mereka menghadapi tindasan mereka, maka apa yang terjadi, saudaraku? Orang-orang yang melihat mereka, termasuk para tentara-tentara Romawi yang menyiksa mereka pada waktu itu, semua menyesal. Mereka bertobat. Pedang mereka banting ke tanah, saudaraku. Ada yang memukulkan diri mereka ke tembok. Sambil mereka berkata, ini orang-orang yang ini luar biasa. Jalan yang mereka hidupi pasti adalah jalan yang benar. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Roma 8 ayat 35 ini berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dijabarkan di sana penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang Kristen Roma ini begitu luar biasa, saudaraku. Resiko tertinggi dalam kehidupan, mereka tidak takut. Justru mereka tantang, saudaraku. Siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Kebanyakan orang, saudara, kalau kita mau jujur, kebanyakan kita takut penindasan, takut kesesakan, takut aniaya, takut ketelanjangan, takut lapar, saudaraku, takut bahaya, takut pedang. Singkat kata, kita ini takut kalau hidup kita tidak enak, saudaraku. Takut kalau hidup kita tidak nyaman, saudaraku. Tapi orang Kristen Roma berbeda. Mereka tidak takut. Justru mereka berkata di ayat 35 ini, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini adalah semua resiko tertinggi dalam kehidupan. Mereka tidak takut. Justru mereka tantang kekasih Tuhan. Dan mereka berkata ayat 36. Seperti ada tertulis,
Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi ini alasan kenapa mereka ditindas. Ini alasan kenapa mereka dianiaya. Kenapa mereka menderita, kekasih Tuhan. Oleh karena Engkau. Siapa itu Engkau? Karena Yesus. Mereka menderita karena siapa? Karena iman mereka kepada Kristus, saudaraku. Haleluya. Ini bicara tentang apa? Sekali lagi, ini bicara tentang mentalitas kerajaan. Mentalitas orang pemenang. Yang menjadi pertanyaan buat kita pagi hari ini, kekasih Tuhan, jemaat GKSI Mahanaim. Mengapa orang Kristen di Roma, mereka berani berkata, saya lebih daripada pemenang. Saya lebih daripada penakluk. Alasannya kira-kira apa? Ketika saya mempelajari, saudaraku, ternyata alasannya adalah yang pertama. Bahwa orang-orang Kristen di Roma ini, mereka mengalami, saudaraku, mereka mengalami realita bahwa Tuhan yang besar, bahwa Tuhan yang dahsyat, pencipta langit dan bumi itu berdiam di dalam mereka. Ini alasannya, saudaraku. Mereka mengalami realita bahwa Tuhan yang besar, dahsyat, pencipta langit dan bumi itu berdiam di dalam mereka. Inilah yang membuat mereka kuat. Ini yang membuat mereka perkasa. Dan mereka berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Mereka tahu siapa yang diam di dalam mereka. Kekasih Tuhan, satu pertanyaan buat saudara pagi ini. Apakah saudara tahu siapa yang berdiam di dalam saudara? Dengar baik pagi hari ini, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat itu berdiam dalam diri saudara. Sebab saudara dan saya adalah tahtanya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itulah yang terus menguatkan kita sepanjang hari-hari kita, saudaraku. Untuk itu pagi hari ini, betapa penting kita terus membangun kedalaman kita dengan Tuhan. Terus membangun pengenalan kita dengan Tuhan. Terus membangun kedekatan kita dengan Tuhan sebagai orang-orang yang benar. Karena Mazmur 92 ayat 13 berkata bahwa orang benar itu akan bertumbuh seperti pohon korma. Kita sebagai orang benar digambarkan seperti pohon korma, saudaraku. Kekasih Tuhan, pohon korma itu hidup di mana? Hidup di padang gurun. Saya selalu menggambarkan padang gurun itu pada siang hari, saudaraku, panasnya 60 derajat Celcius. Begitu panas luar biasa, kalau tidak kuat, saudaraku, kelenjar keringat kita bisa menjadi pecah. Pada malam hari, saudaraku, dinginnya di bawah 0 derajat Celcius, begitu dingin. Tantangannya berat. Tantangannya tidak gampang, saudaraku. Tapi mari perhatikan, apakah pohon korma berhenti bertumbuh? Tidak. Pohon korma tetap bertumbuh dan pada akhirnya dia bisa menghasilkan buah yang manis, saudaraku. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena pohon korma akarnya terus bertumbuh ke dalam sampai menemukan sumber mata air. Dan ini kabar baik buat kita. Siapakah sumber mata air kita? Jawabannya adalah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Itu adalah sumber mata air kita yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Memberikan kekuatan, memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Di tengah-tengah kekeringan, kesulitan sekalipun. Artinya sekeliling kita boleh bergoncang. Tapi kalau di dalam kita ini kuat, kalau di dalam kita ini sudah dibangun, maka hidup saudara dan saya tidak mudah dikalahkan dalam kehidupan. Saudaraku, pagi hari ini, apakah saudara percaya? Apakah saudara yakin bahwa Tuhan yang besar itu
Tuhan yang dahsyat itu, pencipta langit dan bumi itu, berdiam dalam diri saudara. Maka kalau saudara percaya akan hal itu, saudara tidak akan mungkin gagal dalam kehidupan. Saudara tidak akan mungkin kalah dalam kehidupan. Saudara tidak akan mungkin jatuh dalam kehidupan. Ayo pagi hari ini saya mengajak kita terus alami realita dalam kehidupan kita setiap hari. Bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang dahsyat itu berdiam dalam diri kita sebagai anak-anaknya. Katakan amin saudaraku. Itu adalah bagian yang pertama saya pelajari. Kenapa orang-orang Kristen Roma mereka berani berkata, kami lebih daripada penakluk, hupernako, kami lebih daripada pemenang. Bicara tentang mentalitas pemenang, mentalitas kerajaan. Alasan yang kedua saya melihat bahwa ternyata mereka ini mengetahui posisi mereka. Mereka mengetahui siapa mereka, posisi mereka. Mereka adalah bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kekasih Tuhan pagi hari ini, apakah saudara dan saya menyadari, tahu posisi saudara itu siapa? Kabar baiknya, saudara dan saya adalah orang-orang terpilih. Orang-orang pilihan Tuhan. Ingat kekasih Tuhan, saudara adalah orang-orang terbaik di sorga, saya katakan. Saudara orang-orang terbaik di sorga. Kenapa? Karena yang punya sorga, saudaraku, rela mengorbankan nyawanya untuk apa? Menebus saudara. Saya selalu bandingkan hidup kita dengan para malaikat. Malaikat saudaraku sekali jatuh tidak ditebus. Sekali jatuh langsung dibuang, tidak ada pengampunan bagi malaikat. Tapi berbeda dengan kita saudaraku. Berbeda dengan saudara orang-orang pilihannya. Ketika saudara dan saya jatuh, kita tidak dibuang. Tetapi kita ditebus dengan darah sang pemilik sorga itu. Tuhan tinggalkan sorga demi kita, demi saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apakah saudara dan saya ngerti posisi kita hari-hari ini saudara? Kalau kita sadar siapa kita, posisi kita apa saudaraku? Saya selalu katakan, kita tidak akan sembarangan dengan hidup ini. Kalau kita ngerti posisi kita, dosa tidak akan kita jamah saudara. Kenajisan tidak akan kita sentuh. Kalau kita ngerti posisi kita apa saudaraku, masalah tidak membuat kita takut lagi. Tantangan tidak membuat kita gentar lagi. Kenapa? Karena kita tahu posisi kita. Ayat 3 berkata dalam Efesus, saudaraku. Coba lihat saudaraku, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 3, judulnya adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Oh luar biasa. Ingat saudara dan saya adalah orang-orang terpilih. Dan kalau saudara menyadari, saudara bukan orang sembarangan. Saudara adalah orang-orang yang terpilih. Ini Alkitab memberikan sebuah kabar baik buat kita. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Dikatakan di dalam Efesus pasal 3. Efesus pasal 1 ayat 3 dikatakan. Judulnya adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia
dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Oh, luar biasa. Kata kunci dari ayat-ayat ini adalah di dalam Dia, di dalam Kristus. Dalam bahasa aslinya adalah entheos. Di dalam Tuhan, entheos, antusias, saudaraku. Jadi memang hanya di dalam Tuhan, saudaraku. Hanya di dalam Dialah kita ini bisa semangat dalam kehidupan. Kita ini bisa kuat dalam kehidupan. Kita ini bisa antusias dalam kehidupan, saudaraku. Hanya di dalam Dia, di dalam Tuhan. Bukan di dalam yang lain. Perhatikan orang yang ada di dalam Dia. Orang yang ada di dalam Tuhan, saudaraku, tidak perlu dipaksa-paksa sebetulnya. Akan bergerak dengan sendirinya, akan disiplin dengan sendirinya, akan taat dengan sendirinya, akan hidup benar dengan sendirinya, saudaraku. Bahkan tidak perlu dilarang-larang. Kenapa? Karena orang yang ada di dalam Tuhan, orang yang ada di dalam Dia, saudaraku, ngerti mana yang benar, mana yang tidak, saudaraku. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Dan ayat 3 berkata kepada kita, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa, saudaraku? Segala berkat rohani. Di mana? Di dalam sorga. Segala berkat rohani. Jadi pagi hari ini saya mau ingatkan kepada kita, ini janji Tuhan. Tuhan telah menyediakan berkat rohani buat saudara dan saya. Tuhan telah menyediakan harta sorgawi buat saudara dan saya. Dalam bagian ini sebetulnya Rasul Paulus sedang menyindir orang-orang yang ada di Efesus pada waktu itu, saudaraku. Kita ketahui 2000 tahun yang lalu kota Efesus adalah kota yang sangat besar. Kota metropolitan, kota yang sangat kaya, saudaraku. 2000 tahun yang lalu jalan rayanya, saudaraku, tidak terbuat dari aspal seperti kita di masa sekarang. Tapi 2000 tahun yang lalu jalan rayanya itu terbuat daripada marmer, saudaraku. Mozaik. Kota Efesus punya karya seni yang hebat, punya karya sastra yang luar biasa, punya kebudayaan yang hebat. Bahkan mereka punya tempat yang menjadi keajaiban dunia. Ini kota Efesus adalah kota yang kaya secara duniawi. Punya segalanya. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa semua kekayaan itu bukan harta sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya adalah apa, saudaraku? Yaitu harta sorgawi. Harta yang sesungguhnya adalah harta rohani, saudaraku. Harta duniawi ini, saudaraku, bila dibandingkan dengan harta sorgawi, tidak ada bandingannya. Tidak ada apa-apanya, saudaraku. Dan perhatikan, harta kita sebagai orang-orang yang terpilih, harta kita yang terbesar dan paling berharga di sorga itu, siapa? Kembali, Dia adalah sang pemilik sorga itu. Itulah harta kita yang paling berharga. Yesus Kristus Tuhan. Itu adalah harta kita yang paling besar. Yaitu pemilik sorga. Sayangnya, saudaraku, orang-orang Kristen hari-hari ini lebih suka sorganya
tetapi tidak suka terhadap pemilik sorganya. Tidak suka terhadap kehidupan pemilik sorga. Karena hidup pemilik sorga, hidup Yesus itu, saudaraku, bicara tentang pengorbanan, kehambaan, kesetiaan, pengampunan, belas kasih. Kadangkala kita tidak suka itu, saudaraku. Sorga kita kejar, tetapi pemilik sorga kita tinggalkan. Saya selalu ibaratkan kalau saya main ke rumah saudara. Di sana saya melihat semua fasilitas, ada kolam renang, saya suka. Perabotannya saya suka, tetapi saya tidak suka terhadap saudara. Sama hal itu dengan orang-orang Kristen hari-hari ini. Lebih suka sorganya, fasilitasnya, mujizatnya, kesembuhannya. Tapi kita tidak suka dengan pemilik sorga. Kenapa? Karena kita berpikir tujuan tertinggi daripada kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah masuk sorga. Saya katakan pagi hari ini mungkin mengagetkan saudara, bahwa tujuan tertinggi kita sebagai orang Kristen di muka bumi ini bukan masuk sorga lagi. Bukan. Tapi apa? Tujuan tertinggi kita sebagai orang Kristen di muka bumi ini adalah apa? Untuk kita bisa menjadi seperti pemilik sorga. Tujuan tertinggi kita sebagai orang-orang Kristen adalah menjadi seperti Yesus, sang pemilik sorga itu, saudara. Buat apa saudara ketemu kerajaannya, tetapi tidak bertemu dengan rajanya? Sia-sia, saudara. Tapi sekali engkau ketemu dengan rajanya, maka kerajaannya itu akan menjadi milik dan bagian saudara. Saya tegaskan sekali lagi, harta kita yang terbesar, yang paling berharga di sorga itu adalah Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah alasan kenapa orang-orang di Roma itu, mereka berani berkata, kami lebih daripada pemenang, kami lebih daripada penakluk. Karena mereka menyadari posisi mereka. Mereka menyadari mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan yang punya kekayaan sorgawi, punya kekayaan rohani, yaitu mereka memiliki Yesus dalam kehidupan. Mari pagi hari ini jemaat Tuhan, gereja GKI Mahanaim, di rumah-rumah, saudara seiman, dimanapun saudara menyaksikan ibadah streaming pagi hari ini. Mari pagi hari ini kita deklarasikan bersama-sama. Kita berkata, saya lebih daripada penakluk. Saya lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena saya mengalami realita bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, pencipta langit dan bumi itu berdiam di dalam saya. Dan yang kedua, mari kita deklarasikan, saya lebih daripada pemenang. Saya lebih daripada penakluk. Karena kita menyadari posisi kita. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Punya kekayaan rohani. Punya kekayaan sorgawi. Yaitu Dia, sang pemilik sorga itu. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Salam pemenang buat kita pagi hari ini. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama, kita renungkan firman Tuhan ini. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Yang membangkitkan pengharapan buat kami. Bahkan kembali mengingatkan siapa kami di hadapan-Mu. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan kami hari-hari ini Tuhan. Kami bukan orang-orang yang kalah. Tapi kami adalah orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena perkasa kami. Tetapi oleh karena Yesus Kristus Tuhan itu. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Hinama sakarabasyakarabatakarabashadara. Kiarabasyakarabatakarabatakarabasya. Yesus Engkau juru selamatku. Oh, Yesus Engkau
Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, Yesus Engkau juru. Mari serukan pagi hari ini, katakan Tuhan, di dalam janji-Mu ada kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Kemenangan selamanya, selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Saat kami melewati lembah yang kelam Tuhan, kami minta perlindungan-Mu bagi kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, mari katakan perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyata, nyatalah bagi hidupku. Amin Tuhan. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah disembah. Mari deklarasikan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji kemenangan. Oh, selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami bersyukur Engkau menjadikanku lebih dari pemenang. Itulah janji-Mu, membangkitkan kekuatan, memberikan pengharapan yang baru, lewati lembah kekelaman. Sebab kami tahu Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, berdiam di dalam kami. Kami tahu kami adalah orang-orang pilihan-Mu, punya harta surgawi, punya Yesus dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami
Kekasih Tuhan, pagi hari ini mari terus miliki mentalitas seorang pemenang, mentalitas kerajaan dalam kehidupan, sampai engkau ada pada satu titik di mana resiko tertinggi dalam kehidupan itu tidak membuat saudara gentar. Engkau akan berani berkata, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Ketika tantangan datang, aniaya datang, penindasan datang, pedang, kelaparan, bahaya, kesesakan, itu tidak membuat saudara takut. Engkau menghadapi itu bukan dengan kekuatanmu, tapi engkau menghadapi itu karena menyadari betul, mengalami betul realita. Kita punya Tuhan yang dahsyat, besar, pencipta langit dan bumi. Amin. Dia berdiam dalam diri kita. Sebab saudara adalah tahtanya Tuhan. Sadari pagi hari ini, siapa yang berdiam dalam hidupmu? Tuhan berdiam dalam hidupmu, saudara. Sehingga engkau tidak perlu takut dan gentar. Engkau juga tidak perlu sembarangan lagi dengan kehidupanmu. Dosa tidak perlu engkau jamah, kenajisan tidak perlu engkau sentuh. Terlebih karena engkau menyadari posisimu. Engkau adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Dan Efesus menjelaskan kalau kita adalah orang-orang pilihan, kita punya kekayaan, kita punya harta, kita punya berkat sorgawi, berkat rohani di dalam sorga. Siapa dia? Dia adalah pribadi Yesus, sang pemilik sorga itu. Kejar itu dalam kehidupan. Itu tujuan kita, kenapa kita ada sampai hari ini. Lewat tantangan, lewat kesulitan, penindasan, kesesakan hari-hari ini, supaya hidup kita terus dibentuk menjadi seperti pemilik sorga, menjadi seperti Yesus dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat arahanmu dalam hidup kami melalui kebenaranmu. Kami dengarkan pagi hari ini, kami renungkan dalam hidup kami, kami simpan dalam hati kami Tuhan. Benar, Tuhan. Dan kami lakukan dalam hidup kami. Bila firman-Mu itu meterai dalam hati kami, loh hati kami, di dalam daging kami Tuhan, mengubahkan kami, mengubahkan menjadi orang-orang yang kuat, tak terkalahkan oleh apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Haleluya. Bersama kita berkata saudara, amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman bagi kita semua untuk sepekan. Mari kekasih Tuhan doakan kalau PPKM darurat dilonggarkan mulai tanggal 26, maka ibadah besok tanggal 1 Agustus kita akan mulai dengan tatap muka seperti ibadah biasa pagi dan sore. Pagi jam 7, sore jam 5. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat saudaraku. Doakan, tentu nanti informasi akan menyusul kalau ada perkembangan terakhir. Pengumuman sambil menunggu pengumuman dari pemerintah yang ada. Doakan saudaraku, ingat tanggal 1 Agustus. Kalau tidak ada kendala, kita akan ibadah tatap muka pagi dan sore. Pagi dilayani oleh Bapak Pendeta Agus dan sore dilayani oleh Bapak Pendeta Suwadi. Perjamuan kudus kita akan adakan bersama-sama. Yang terakhir saudaraku, kami mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat Tuhan yang bersukacita
dan berulang tahun di minggu ini. Dari tanggal 19 sampai tanggal 25. Ada 3 orang. Yang pertama, selamat ulang tahun kepada Ibu Suwarni. Yang kedua, selamat ulang tahun kepada Saudara Theophilus Zenden Kurniawan Purwanto. Yang ketiga, selamat ulang tahun kepada Saudara Immanuel Christopher Galvano Ewa Andrian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terakhir, saudaraku, bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, bisa melalui rekening gereja yang sudah ada atau mengantar langsung ke gereja dan menyerahkan ke kotak persembahan yang sudah disiapkan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa di sorga, kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menjamah dan memberkati kami dengan hadirat-Mu. Meskipun kami tidak bertatap muka bersama-sama di satu ruangan Tuhan. Tetapi kami percaya berkat-berkat sorgawi, berkat-berkat rohani, berkat-berkat keilahian-Mu, hadirat-Mu selalu nyata dan tetap nyata di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Di rumah-rumah, di ruangan-ruangan, di tempat-tempat di mana mereka menyaksikan ibadah streaming pada pagi hari ini. Kami percaya kekuatan pengharapan-Mu terus mengalir dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Kami juga bersyukur untuk berkat-Mu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah ya Tuhan. Kalau tidak ada kendala untuk tanggal 1 Agustus minggu depan beribadah bersama-sama, Tuhan, kami hanya berdoa biarlah kehendak-Mu yang jadi buat kami, bukan kehendak kami, bukan rencana kami, tetapi biarlah Engkau sendiri yang beracara buat kami. Kami hanya berserah sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan, sebab kami tahu apapun yang Tuhan kerjakan selalu yang terbaik dan selalu yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang berumur berulang tahun pada minggu ini. Tuhan, Engkau telah tambahkan umur 1 tahun buat mereka. Aku berdoa, biarlah mereka terus melimpah dengan sukacita dan tidak melupakan kebaikan-Mu. Terus bersyukur, memuji akan kasih setia Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berubah dan berakhir dalam hidup mereka. Dan berkati iman percaya mereka semakin mengenal, semakin mengasihi Engkau, semakin bertumbuh, membangun kedalaman mereka dengan Tuhan, sehingga mereka menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan mereka. Berkati rumah tangga, berkati masa depan mereka, berkati apa yang menjadi doa-doa mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi bangsa kami, kota kami hari-hari ini Tuhan. Kami terlalu yakin bahwa Engkau terus mengendalikan segala sesuatunya. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar, dan Engkau akan terus nyatakan itu di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Untuk mengerjakan pemulihan, kesembuhan, akan terus melanda kota demi kota, pulau demi pulau, sampai seluruh bangsa ini mengalami kesembuhan yang datang daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan membawa kesembuhan, gelombang kesembuhan terjadi di ruangan-ruangan isolasi, ruangan-ruangan karantina, di rumah sakit, baik rumah sakit darurat maupun rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, semua diberkati Tuhan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Senantiasa nyata melawat para dokter, memberkati para perawat, semua yang terlibat di dalamnya, dari pemerintahan pusat sampai daerah, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur menyerahkan keadaan kota kami, kota Pati. Kami akan terus mendengarkan kabar yang baik, di mana angka penularan COVID semakin hari semakin menurun, semakin hari semakin menurun. Angka kematian semakin hari semakin menurun, semakin hari semakin menurun. Bahkan angka kesembuhan semakin hari semakin bertambah, berlipat kali ganda. Itu menjadi doa kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang mengurapi perkataan kami, dan kami serukan semuanya di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati seluruh anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, beraktivitas sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya berkat kasih setia penyertaan-Mu tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, menerima berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, mari terimalah berkat kerajaannya, damai sejahtera di dalam Allah Bapa,
cinta kasih sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita, menolong kita, bahkan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu dan mengakhiri ibadah kami pagi ini. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.